welcome back to my music channel guys, Catalea Music Studio. So, ketemu lagi dengan gue Danda Iskandar dan masih di topik yang sama, yaitu belajar rekaman mudah. Oh ya, sebelumnya gimana nih kabarnya teman-teman? Ya, gue berharap sih kita semua dalam keadaan baik ya. Di tengah-tengah pandemi corona kita tetap semangat berkarya dan bermusik. Nah, jadi di video gue sebelumnya gue sudah share ya tentang langkah-langkah untuk rekaman. Nah, bisa kita lihat di sini ya. Ini di videonya, kalau yang belum nonton, masuk aja ke YouTube channelnya Catalea Music Studio. Nah, itu ada konten belajar rekaman mudah, cara memulai rekaman, bikin guide rekaman, cara setting sound card rekaman. Nah, di sini mengulas tentang langkah-langkah rekaman dari awal sampai dengan selesai ya, sampai dengan rekaman alat-alat, rekaman vokal itu semua. Nah, kebetulan nih ada question nih dari Screen Maker. Nah, ini dia questionnya. Thank you ya bro buat questionnya. Sini gue coba menjawab pertanyaan lo bro. Ini, oh iya bang, request dong tutorial atau penjelasan cara mengaplikasikan metronom ke gitar. Soalnya kadang-kadang suka telat sama balapan gitu bang. Nah, oke, dari pertanyaannya sih gue coba simpulkan bahwa kendalanya adalah suara delay gitu ya. Jadi suara delay atau biasanya disebut dengan latensi gitu. Langsung aja kita ke aplikasi Cubase-nya. Nah, ini kalau teman-teman lihat ya, gue sudah buat satu track di aplikasi Cubase ya. Ini di Cubase 5. Kita bahas di Cubase 5 dulu. Oke, ini gue anggap aja vokal, misalnya track vokal gitu. Nah, kita coba rekaman vokal ya, live record suara gue. Halo, mau nggak keluar? Oh sorry, ini mesti jadi mau line 1 karena mic condenser ini di line 1. Coba lagi. C. Kalau metronomnya dimatiin dulu. C. Nah ini kalau gue gede ini C. Tuh, kerasa delaynya. C. Waduh, kerasa banget. C. Nah ini ada delay atau telat. Jadi suara yang keluar itu telat. Sekitar mungkin berapa milisecond gitu ya. Nah, kita bakal cari tahu kenapa sih kayak gini gitu. C. Tuh. Oke. Nah, ini kalau disatuin sama metronom nggak bakalan match, bahkan suara metronomnya aja jadi delay gitu kan. Oke, jadi kita coba cari tahu nih ya, kira-kira kenapa sih bisa terjadi delay gitu. Tentunya kalau recording delay jadi nggak nyaman ya gitu kan, kayak aduh gue mainnya kayak salah gitu ya, atau gue kok jadi nggak enak monitornya gitu, jadi nggak bisa ngikutin metronomnya dengan benar gitu kan. Oke. Nah, jadi teman-teman yang perlu teman-teman tahu adalah penyebab dari delay itu adalah sebuah proses yang dilakukan oleh si sound card itu ya. Nah, jadi ketika dia menangkap sinyal nih, sound card itu menangkap sinyal dari mic condenser ini gitu. Dia memproses dulu. Nah, dia butuh waktu gitu ya untuk memproses itu gitu. Nah, setelah dia proses, dia sampaikanlah ke komputer ini atau ke si DAW-nya, ke Cubase-nya itu gitu. Ketika dia membutuhkan waktu yang lama, maka dia menghasilkan suara delay. Nah, itu proses secara umumnya kurang lebih kayak gitulah. Nah, bagaimana untuk mengatasi waktu yang lama itu gitu ya? Teman-teman bisa langsung masuk di sini ke menu device ini, lalu teman-teman masuk ke menu device setup, lalu teman-teman masuk ke VST audio system ini dulu, pastikan sound card-nya sudah terpilih sesuai sound card teman-teman ya. Gue pakai sound card Focusrite, jadi gue pilih Focusrite. Nah, setelah memilih Focusrite, teman-teman bisa lihat di sini input latensi 47,710 milisecond. Nah, inilah waktu delay yang tadi gitu. Jadi sehingga suara yang dikeluarkan itu tidak real time gitu. Nah, tentunya berarti masalahnya adalah kita mau mengecilkan ini supaya delaynya itu tidak terlalu terasa. Nah, setelah dari menu VST audio system tadi kita sudah pilih sound card-nya. Kemudian teman-teman masuk ke menu Focusrite-nya itu sendiri, lalu masuk ke control panel. Nah, di control panel ini teman-teman bisa lihat ya, sample rate-nya itu 44.100 kHz. Nah, sample rate-nya itu 44.000 something kHz. Terus buffer size-nya itu 1024. Nah, ini nih buffer size ini nih teman-teman. 1024 itu berarti dia harus mengamankan 1024 sampel dulu. Gitu kan? Setelah memproses 1024-nya baru dia memproses sampel yang lainnya.
Nah, that's why PR-nya adalah kita harus kecilin ini menjadi 512 misalnya. Nah, 512 sehingga proses atau sampel yang diambil itu lebih sedikit gitu ya. Jadi lebih cepat prosesnya. Gitu. Nah, ini 512. Nah, biasanya sih di angka 512 itu sudah cukup aman buat rekaman. Ya, delay itu tidak terlalu berasa. Ketika saya pindahkan ini ke 512, teman-teman bisa lihat nih ya. Input latensinya itu menjadi 24 something millisecond. Yang tadinya itu sekitar 40-an, sekarang jadi 24 gitu ya. Kalau jadi lebih kecil lagi nih, 256. Oh, jadi lebih kecil lagi 12 milisecond. Ini hampir tidak berasa ya teman-teman ya. Saya coba yang paling kecil gitu ya. 16 gitu kan. 16 itu malah bahkan cuma 1 milisecond, hampir tidak ada delay. Tapi teman-teman ini harus diperhatikan. Jangan juga pengen banget nggak terlalu delay gitu ya, terus dikecilin. Kadang-kadang komputer bahkan sound card-nya itu mungkin nggak kuat, nggak match gitu. Nah jadi malahan jadi suaranya jadi jelek, ada patah-patah lah suara rekamannya gitu. Jadi lebih baik kita ambil angka yang aman saja, biasanya di angka 512 atau di 256. Tergantung juga dari kekuatan sound card dan kekuatan si komputer kita gitu ya. Nah, jadi biasanya sih 512 itu delay sudah tidak terlalu berasa. So ini gue pindahin ke 512 aja ya. Nah terus kita pilih oke. Kita coba lagi rekaman suara gue ya. Gue gedein dulu. Oke. Nah ini delaynya sudah hampir nggak berasa ya. C. Pertanyaan dari screen maker itu kan gitar gitu. Nah sekarang gue coba ya add audio track lagi, mono. Terus di monoin 2, ini gue kasih nama gitar. Coba kita vokalnya kita mute dulu, terus kita coba rekaman gitar ya. Nyalain monitornya. Tuh. Ini nggak langsung ya. Nggak deng langsung, tapi dedeng gitu kan. Dedeng gitu. Nah. Kita coba ganti lagi dia ke let's say ke 256 sekarang ya. Coba nih, tuh delaynya cuma 12 milisecond. Oke. Sekarang kita rekam. Sorry. Tuh. Ya. Suaranya tuh ada delay dikit banget dan itu hampir nggak kerasa. Oke. Nah, kalau kita sudah kecilkan tadi buffering size-nya untuk mengurangi latensi tadi gitu ya. Nah, otomatis kita sudah akan merasa lebih nyaman saat nanti rekaman gitu ya. Sekarang yang perlu diperhatiin apa? Supaya bisa match dengan metronom sesuai dengan question-nya screen maker tadi ya. Supaya nggak lari-lari, supaya nggak telat ya. Sekarang bergantung pada kita lagi. Kita mainnya sudah on beat atau on tempo atau belum? Sudah sesuai dengan metronomnya atau belum? Sekarang kita coba aja ya, ini tempo 120, jangan 120, kita coba tempo 100 aja misalnya. Terus kita coba rekam. Nah, ada alat bantunya tentunya, supaya metronom itu benar-benar pas, sesuai di kuping kita. Rekaman bisa pakai headset. Nah, kalau nggak ada headset ya pakai earphone juga nggak apa-apa, yang penting metronomnya itu jelas. Nah, gue contohin ya, rekaman dengan mengikuti tempo, supaya hasilnya itu nggak telat-telatan gitu ya, atau nggak ketekan. Jadi metronom itu match dengan suara gitarnya. Ikutin metronomnya. Nah, jadi itu ya teman-teman ya. Kalau latensi sudah diatur, buffering size sudah diatur, nah tinggal gimana mainnya. Mainnya bener nggak? Oke, setelah gue rekam, sekarang kita coba dengerin yuk hasilnya kayak gimana. Balapan dengan metronom atau enggak gitu ya.
matiin. Nyalain lagi. Nah, oke. Ternyata hasilnya menurut gue sih nggak balapan ya teman-teman, metronom sama hasil gitarnya itu udah match gitu ya, sudah sesuai gitu. Sekarang karena kita udah ngebahas di Cubase 5, kalau di Cubase 10 atau Cubase Pro tuh gimana sih Bang? Oke, kita buka. Oke, gue pilih empty. Oke, kita langsung aja. Pengaturannya di mana? Kalau di Cubase 10 atau Cubase Pro, teman-teman masuk ke menu ini, Studio. Kemudian ada Studio Setup. Nah, sama. Setelah masuk ke Studio Setup, itu ada VST Audio System. Pastikan dulu sound card-nya, lalu teman-teman masuk ke menu sound card-nya, lalu pilih Control Panel. Nah, tinggal diatur lagi sample rate-nya berapa, buffer size-nya berapa, ya. Oke, ini semua based on my experience ya teman-teman, gitu. Nah, jadi semoga pengaturan latensi ini atau buffer size ini menjawab nih pertanyaan teman-teman selama ini kalau mengalami rekaman. Oh ya Bang, gimana kalau gue nggak pakai sound card tambahan? Nah, itu juga ada, jadi diatur aja nanti disesuaikan dengan kesanggupan si komputernya itu. Oh ya, kalau teman-teman menggunakan DAW lain gitu ya, misalnya Studio One atau Audacity atau ya yang lain-lain lah selain Cubase yang gue pakai ini, ya teman-teman cari aja, pasti setiap aplikasi menyediakan menu pengaturan si latensi itu gitu ya. Lebih tepatnya lagi, setiap sound card juga pasti menyediakan pengaturan buffer size itu atau menu untuk menghilangkan delay atau mengecilkan latensinya. Oke, gitu aja ya teman-teman, sharing tentang latensi, semoga bermanfaat buat teman-teman dan semoga teman-teman enjoy juga dengan video ini. Oh ya, kalau teman-teman masih ada pertanyaan lagi seputar recording, silahkan tulis komen di under this video. So thank you very much for coming to my channel, and don't forget to like this video, subscribe my channel, and also share to your friend, and bla 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 bla. Itu aja guys. Thank you ya guys. Bye bye.